Assalamualaikum anak-anak dan selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat walafiat ya anak-anak. Semoga harimu bahagia selalu agar kamu bisa tetap semangat belajar walaupun kita masih dalam kondisi belajarnya secara daring ya anak-anak. Tetap semangat, cayo. Pada hari ini kita belajar PKN, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. John Matterson, dia adalah seorang anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Yang pertama, HAM merupakan ayah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Dibandingkan dengan hak-hak lain, hak asasi manusia itu memiliki ciri-ciri khusus, yaitu hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Status, apakah dia orang kaya atau orang miskin, kemudian suku bangsa, gender, ya, gender ini jenis kelamin, baik itu wanita maupun pria, atau perbedaan lainnya. Kemudian tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Sini, hakmu ku cabut, pindahkan kepada orang lain. Itu nggak bisa. Kemudian tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil, hak politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, apakah hak sipil dan politik? Hak untuk dipilih ataupun hak untuk memilih pada pemilihan umum. Apakah dia dipilih menjadi presiden, DPR, dan sebagainya, memilih atau dipilih. Itulah hak politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi kita harus menjaga hak kita tanpa harus melanggar hak orang lain. Dua, makna kewajiban asasi manusia. Nah, coba kalian amati gambar di bawah ini ya. Gambar yang pertama adalah gambar
kerja bakti atau gotong royong. Kemudian di sebelahnya ada gambar siswa yang lagi bersih-bersih juga ya, gotong royong buang sampah ke tong sampah. Kerja bakti atau gotong royong itu merupakan salah satu bentuk perwujudan kewajiban asasi manusia. Satu, makna hak asasi manusia. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan seksama. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Ya, menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh, atau menghilangkan nyawanya sendiri atau yang disebut dengan bunuh diri. 2. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara di dunia yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Ya, kita tidak ingin dijajah dan kita juga tidak mau menjajah. Kita tidak mau dijajah. Itu dicantumkan di dalam pembukaan alinea pertama. Baiklah, saya lanjutkan. Tiada seorang pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Setiap manusia ingin hidup layak. Dan mengembangkan dirinya agar lebih sejahtera, agar lebih bahagia lahir maupun batin. Makna yang dipahami, ketiga fakta di atas itu dapat dipahami ya, pada diri manusia itu selalu melekat 3 hal, yaitu hak untuk hidup, hak untuk hidup, bebas, dan kebahagiaan. Bebas dalam arti kata itu tanpa melanggar norma-norma di dalam masyarakat dan diatur di dalam undang-undang dalam hal menyatakan pendapat maupun pemikiran. Dua peristiwa di atas memberikan gambaran bahwa selain mendapatkan hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Kalian juga tentunya mempunyai kewajiban sebagai seorang anak, misalnya kalian harus melaksanakan perintah orang tua, membantu membersihkan lingkungan rumah, atau mungkin kalian seorang pelajar, kalian itu dituntut untuk piket kebersihan, membersihkan lingkungan kelas maupun sekolahnya sebagai bentuk untuk mematuhi tata tertib sekolah. Misalnya melaksanakan tugas piket kebersihan. Kemudian dalam anggota masyarakat, kalian juga harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, gotong royong, membersihkan lingkungan tempat tinggal,